selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nisa Fikru Andini. Saya di sini sedikit mau menjelaskan tentang menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat serta model pembelajaran siswa berbakat. Apa sih pengertian anak berbakat? Apa itu anak berbakat? Nah, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu berprestasi yang tinggi dalam bidang intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kemampuan atau akademiknya spesifik dan membutuhkan pelayanan aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah, terhubung dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Anak berbakat yaitu mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan dan intelektual umum yang berfungsi pada tingkat cerdas, aktivitas yang cukup, dan pemanasaran atau tugas yang tergolong baik. Nah, di sini ada lingkungan yang tepat untuk menstimulasi anak berbakat. Keluarga merupakan lembaga pertama di mana anak menjalani proses sosialisasi secara primer. Dalam proses sosialisasi ini, orang tualah yang berperan. Orang tua harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar mereka dapat berkembang dengan baik sesuai dengan usianya masing-masing. Lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang kondusif, di mana lingkungannya ini yang mampu memberikan pengalaman dan merangsang rasa ingin tahu, sekaligus menyediakan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam menemukan jawaban. Dalam hal ini, perlu orang tua mengidentifikasi potensi yang dimiliki anaknya. Menurut Wahab, terdapat 6 peranan orang tua terhadap keterbakatan anak, yaitu pertama, orang tua sebagai pendidik atau edukator dalam proses pembentukan pribadi dan moral anak sehingga menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan anak. Yang kedua, orang tua sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari anak dengan melakukan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung agar nantinya anak memiliki kesiapan dalam aktivitas belajarnya nanti. Ketiga, sebagai motivator, yaitu orang tua memberikan motivasi kepada anak dan mendorongnya secara langsung atau tidak secara langsung, agar anak-anak ini dapat menyukai kegiatan yang dilaksanakannya nanti. Yang keempat, sebagai supporter. Di sini orang tua memberikan dukungan secara moral dan material dan mendukung kegiatan belajarnya di rumah maupun di sekolah. Yang kelima, orang tua sebagai fasilitator. Orang tua memfasilitasi segala kegiatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangannya. Caranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar cara menciptakannya kegiatan belajar dan bermain dengan anak di rumah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya anak nanti. Yang keenam, sebagai model, yaitu menjadi contoh yang teladan di rumah dan dalam berbagai aspek kemampuan dan berperilaku hidup sehingga anak dapat memberikan berperilaku yang baik. Misalnya dalam bertutur kata agar anak itu mampu dalam bertutur kata yang baik. Menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Pertama, bantu anak untuk mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, bantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Yang ketiga, beri kesempatan kepada anak untuk menunjukkan potensinya. Menurut Treyviger, yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru ada 3, yaitu pertama, basic skills. Yang perlu kita lakukan dengan mengajarkan anak untuk berpikir divergen dan kreatif dalam problem solving, lalu mengembangkan kelancaran dan kelunturan dalam berpikir, dan terakhir, anak bersedia mengungkapkan hasil pemikirannya pada orang lain. Yang ketiga, practice with process.
Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan tahap pertama pada situasi yang nyata. Proses kognitif dan efektif pada tahap pertama dikembangkan. Kognitif di sini seperti penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Efektif seperti terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, dan studi kasus. Yang ketiga, working with real problem, yaitu menerapkan tahap pertama dan kedua pada dunia nyata. Langkah-langkah untuk menciptakan tantangan, yaitu pertama, memberikan pemanasan warming up. Pemanasan secara mental, switch mental dari proses pemikiran yang produktif, dan konvergen ke proses pemikiran divergen dan imajinatif. Yang kedua ada sumbang saran, brainstorming, yaitu tidak menentukan kritik, memberi kebebasan dalam memberikan gagasan sebanyak mungkin, dan kombinasi dan peningkatan gagasan. Yang ketiga, pertanyaan yang mengacu pada gagasan. Memberikan disebut juga daftar periksa, checklist. Merupakan kata kerja manipulatif membantu dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melihat hubungan baru. Contoh, apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter gigi lebih menyenangkan. Yang keempat, ada sintetik, teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan mengembangkan sebagai sudut tinjau. Saran untuk merangsang kreativitas. Yang pertama, memberi pujian pada anak. Bila seseorang anak menunjukkan penemuannya, maka berilah pujian untuk memberikan semangat. Yang kedua, latih anak untuk merencanakan sesuatu. Inisiatif anak harus dihargai supaya ada rasa jati diri yang positif. Yang ketiga, berikan ruang khusus pada anak. Memberikan ruang khusus untuk bereksperimen dan dibuat kondusif agar bersifat positif terhadap lingkungannya. Yang keempat, latih untuk tidak putus asa, beri tugas anak untuk bercerita. Sebaiknya bila bereksperimen supaya dilatih tidak cepat putus asa. Jika ada kegagalan, maka kita bisa memberikan semangat untuk terus berusaha sampai berhasil. Yang kelima, membebaskan kreativitas anak. Membiasakan anak-anak menghadapi tantangan dan rangsangan supaya kreatif dan jangan terlalu menuntut dan tidak memaksa. Yang keenam, anak jangan dimanjakan, beri sugesti yang positif. Didorong anak untuk bereksperimen. Yang ketujuh, dilatih berpikir kreatif. Jangan ganggu konsentrasi anak apabila sedang asik bereksperimen. 8. Beri anak motivasi. Memberikan motivasi supaya anak dapat mengikuti atau melaksanakan idenya sendiri. Kesembilan, dorong anak untuk melakukan eksperimen kecil. Dan 10, dorong anak memberikan pertanyaan agar dia berkembang. 11, jangan marahi anak saat ia sedang berusaha melakukan sesuatu. Model pelayanan yang tepat bagi siswa berbakat di kelas reguler. Pertama, mengelompokkan pada kelas khusus, yaitu kelas khusus untuk anak berbakat. Yang kedua, program akselerasi, yaitu program pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewanya yang dimiliki siswa. Memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan program dalam waktu yang lebih singkat. Ada juga yang homeschooling, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah atau dengan kata lain sekolah berbasis keluarga. Ada kelas konvensional dengan pendekatan individual, metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah. Upaya untuk merangsang kreativitas anak berbakat, yaitu pertama, pelatihan untuk konsep jati diri yang positif. Tujuannya di sini adalah untuk siswa dapat memahami dirinya. Yang kedua, pelatihan untuk kepekaan. Tujuannya meningkatkan kepekaan dan aktivitas. Yang ketiga, pelatihan keterbukaan untuk menerima ide-ide. Tujuannya siswa dilatih untuk menerima sesuatu dari sudut pandang
atau perspektif. Yang keempat, pelatihan kemandirian. Tujuannya di sini untuk mengembangkan kemandirian inisiatif. Don't stop the music, 왜 멈춰 있어? 춤추듯 돌아가. Life is a party, so 딱히 뭘 안 해도 TikTok